Hai hai, apa kabarnya? Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Semoga tetap sehat ya teman-teman ya. Bagi kamu yang menjalankan ibadah puasa, semoga semuanya lancar, tetap bisa beraktivitas dalam kebahagiaan, kesehatan, jiwa dan raga kamu teman-teman ya. Oke, bagi yang baru datang di Lance Intuitions, halo teman-teman, apa kabar? Salam kenal. Semoga Lance Intuitions bisa menghibur kamu semua ya. Bagi kamu yang sudah subscribe, memberikan energi positif sama channel aku, Lance Intuitions, terima kasih banyak teman-teman ya untuk dukungannya. Aku ikut senang kalau memang bacaan kartuku ini cocok sama kamu ya teman-teman. Oke, kali ini aku mau buka tema apa sih harapan yang akan terwujud. Harapan yang kamu doakan selama ini, harapan yang kamu manifestasikan selama ini ya. Juga di situ ada usaha untuk mendapatkannya ya teman-teman, ada usaha, ada doa dan manifestasi yang benar ya teman-teman ya, seperti itu. Apa sih yang akan terwujud dari semua harapan kamu ini, apa yang akan terwujud gitu ya. Tanpa indikator apapun, pilihan 1, pilihan 2 dan pilihan 3, file 1, file 2 dan file 3, tumpukan 1, tumpukan 2 dan tumpukan 3. Pejamkan mata, tarik nafas perlahan-lahan teman-teman. Tenangkan hati kamu dan tanyakan, apa sih harapanmu yang akan terwujud? Seperti itu ya teman-teman. Pertanyakan itu di dalam hati kamu. Mana di antara tumpukan kartu ini yang paling memanggil kamu, yang paling menarik hati kamu? Baik itu ketika mata kamu terpejam atau ketika mata kamu terbuka lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. 1, 2, dan 3. Ini bacaan untuk umum teman-teman, jadi mungkin tidak akan resonate, tidak akan cocok untuk kalian semua di luar sana. Mustahil ya teman-teman ya. Jujur aku jelaskan, jujur aku katakan, ini bacaan untuk umum, ini hiburan, jadi tidak akan resonate 100%. Kalaupun nanti energi kamu terbaca di tebaran kartuku teman-teman, yang akan aku bacakan apa adanya, positifkah, negatifkah gitu ya, nggak ada yang aku tutup-tutupi, nggak ada yang aku kurang-kurangi secara random atau acak. Aku akan bacakan berdasarkan energi. Oke, aku akan bacakan nanti kartu-kartunya berdasarkan energi yang dikeluarkan dari kartu itu dan intuisiku ya teman-teman. Jadi mungkin nanti pembacaan akan random, akan acak. Jadi kamu tinggal sesuaikan saja dengan keadaan kamu, dengan situasi kamu. Ya, kalau memang nggak cocok sama sekali, kamu tidak menemukan kecocokan di situ, nggak resonate sama sekali, ya sudah, berarti bacaannya mungkin belum untuk kamu. Energi yang aku tarik bukan energi kamu. Seperti itu teman-teman ya. Jangan kecewa, jangan marah-marah. Oke, nanti untuk semua tebaran kartunya harap bersikap bijak ya teman-teman. Bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi tebaran kartunya nanti dalam mengambil suatu keputusan seperti itu ya. Oke teman-teman, apa sih harapan kamu yang akan terwujud? Kita mulai dari pilihan pertama ya. Halo, pilihan pertama, kita buka energi kamu dulu ya. Energi kamu saat ini ada Ten of Swords, oke, Queen of Cups, dan ada The High Priestess. Oke teman-teman, di sini energi kamu ada di Ten of Swords. Aku lihat kayaknya kamu baru saja keluar dari situasi atau kondisi yang memaksa kamu untuk jatuh ke titik terendah dalam hidupmu. Istilahnya seperti itu, istilahnya ya teman-teman ya. Ini mungkin kamu baru lagi mengalami hal ini atau kamu sudah mengalami hal ini dan sekarang adalah fase healing kamu, fase kamu menyembuhkan dirimu dari luka-luka ini, dari kekecewaan ini. Kalau kamu tanya ini dalam hal apa kekecewaannya gitu, banyak hal teman-teman ya. Mungkin dari pasangan, mungkin dari faktor ekonomi, pekerjaan kamu, karir kamu, mungkin juga dari pertemanan kamu. Kamu dikecewakan sama pertemanan kamu merasa dibohongi, kamu merasa dikhianati, banyak hal ya teman-teman. Tapi intinya adalah hal ini bikin kamu tuh seperti kehilangan semangat hidup lagi. Seolah-olah seperti itu ya teman-teman ya. Seperti tidak bisa lagi memandang
kepositifan di depan kamu. Kamu berada di titik terendah hidupmu lah. Ya, banyak sekali hal-hal yang mengecewakan kamu, menyakiti hatimu, membuat kamu tidak nyaman. Mau ngapa-ngapain nggak nyaman, ya. Kamu dalam energi yang seperti itu, mungkin kamu masih dalam situasi yang seperti itu, atau kamu sudah melewatinya dan kamu saat ini sedang fase healing, teman-teman. Ada Queen of Cups. Ya, sebagian besar kayaknya aku lihat kamu di energi yang sedang fase untuk menyembuhkan dirimu, menyembuhkan luka hatimu, kekecewaanmu ini, ya, fase healing. Lagi banyak berdiam diri dari The High Priestess di sini, lagi banyak berdiam diri, lagi banyak tidak mau melakukan banyak hal yang apa ya, juga berada di sekitar banyak orang gitulah. Kamu lagi memanage banget nih lingkungan sosial kamu, pergaulan kamu seperti itu ya dari The High Priestess di sini. Tapi energinya di sini aku lihat ya teman-teman. Kejadian-kejadian tidak mengenakan di hidup kamu yang baru saja kamu lewati ini, itu adalah sebagian dari spiritual awakening kamu. Itu yang menyadarkan kamu bahwa kamu tuh jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kamu punya kekuatan itu. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, apapun yang mungkin saja sedang kamu alami saat ini atau bahkan sudah kamu lewati, tapi kamu mungkin masih ada sisa-sisanya lah, sisa-sisa rasa kecewa itu ya. Maklum sih teman-teman ya, karena di sini ada kekecewaan yang amat sangat sih. Ya, pengkhianatan, ketidakjujuran yang dilakukan oleh orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang di sekitar kamu ya. Kalau sisa-sisa itu masih ada secara manusiawi ya memang tidak mudah untuk dilupakan. Tapi dengan tekad kamu, dengan doa kamu, dengan manifestasi kamu minta dibantu sama pencipta, itu pasti akan terwujud teman-teman ya. Itu pasti akan kamu alamilah. Jiwamu, hatimu yang benar-benar sembuh, itu pasti akan kamu alami. Yakin aja gitu ya. Dan saat ini kayaknya memang kamu lagi di fase itu. Berusaha untuk menyembuhkan hatimu. Kamu lagi memanage banget nih pertemanan kamu. Ya, kamu lagi banyak menghabiskan waktu untuk bermeditasi gitu ya. Dan justru kejadian-kejadian tidak enak itu ya, kejadian-kejadian yang menyakitkan itu justru itu membangunkan jiwamu. Aku lihat beberapa dari kamu di sini ada yang sudah mengalami spiritual awakening, itu justru membuka mata ketiga kamu, itu justru membuat intuisi kamu jauh lebih tajam dibandingkan sebelumnya, bahkan dari orang-orang di sekitar kamu. Ya, di sini ada yang tiba-tiba mengerti tentang spiritualitas, bisa mendengar spirit ya. Bahkan di sini ada yang sudah sadar tentang penjagamu, tentang siapa saja yang menjagamu. Ya, ada bahkan di sini aku lihat ada yang tiba-tiba terbangun, indera keenamnya sudah mulai terasah, sudah mulai tajam, kamu jadi mengerti tentang spiritualitas dan bahkan supranatural. Ya teman-teman, di sini intuisi kamu sangat tajam. Aku lihat dari Queen of Cups dan ada The High Priestess. Mungkin yang mempengaruhi kenapa mata ketiga kamu terbuka, intuisi kamu semakin tajam, kamu jadi bisa mengerti tentang spiritualitas dan supranatural bahkan, mungkin karena kejadian-kejadian ini. Spiritual awakening kamu jiwamu tersadar, kamu jadi tiba-tiba matamu pun terbuka. Tentang hal yang tadinya kamu tidak tahu, sekarang kamu jadi tahu semuanya. Ya, tapi bahkan beberapa dari kamu aku lihat energinya di sini, kamu punya kemampuan untuk mengetahui sesuatu dari yang kamu cari tahu dengan dirimu sendiri, dari dirimu sendiri. Ya, dengan kemampuan kamu, dengan apa yang Tuhan berikan sama kamu, ya, dengan kemampuan kamu lah, kamu bisa mengetahui sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tapi kamu memang tipikal yang introvert ya teman-teman. Kamu tidak suka tidak suka membicarakan hal-hal yang menurut kamu nggak penting untuk disebarluaskan. Seperti itulah, kamu mengetahui sesuatu dan kamu simpan itu sendiri di dalam hatimu. Ya, kamu simpan itu sendiri. Kamu cukup tahu aja lah istilahnya begitu ya. Ada beberapa energinya ya. Ya, di sini rata-rata dari kamu dari Queen of Cups dan ada The High Priestess di sini kayaknya berdasarkan pengalaman kamu, balik lagi ya teman-teman ya. Berdasarkan pengalaman kamu yang cukup menyakitkan, kamu jadi tidak terlalu percaya lagi sama orang lain. Di sini energinya aku tangkap ya. Jadi kamu hanya percaya dengan dirimu sendiri. Gitu ya. Kamu cenderung introvert di sini. Sebagian besar dari kamu yang memilih pilihan satu, kamu cenderung introvert. Kamu kalau ngomong sangat hati-hati, kamu juga ya tidak mudah percaya sama orang lain karena pengalaman yang menyakitkan teman-teman ya, seperti itu energinya. Oke, kita buka apa sih
Di sini aku ada energi Pisces, Cancer, Virgo, ya, ada energi Aquarius, ya teman-teman ya. Oke, harapan kamu apa yang terwujud? Apa yang akan terwujud dari harapan kamu ini? Knight of Wands, Queen of Swords, oke. Ini harapan bisa apa saja teman-teman ya. Bisa nanti aku dikasih tentang hubungan kamu dengan keluarga kamu, hubungan kamu dengan pasangan kamu, pekerjaan kamu, apapun ya. Oke, ada Two of Cups, oke. The High Priestess, oke. High Priestess, oke. King of Cups, ya ada Eight of Wands. Oke teman-teman, di sini harapan kamu apa yang akan kamu dapatkan, yang akan terwujud lah ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ya, harapan yang akan terwujud. Teman-teman kayaknya ada pergerakan dari seseorang. Ini kayaknya lebih ke cinta ya. Ada pergerakan dari seseorang. Ada Knight of Wands, ada Eight of Wands, Knight of Wands dan Eight of Wands ya di sini. Dan ada Queen of Swords. Teman-teman kayaknya selama ini ada seseorang yang memiliki perhatian sama kamu. Ya, orang ini mungkin selama ini menyimpan perasaannya sama kamu. Ada The High Priestess di sini. Kayaknya orang ini juga hampir sama kayak kamu ya. Dia suka tentang hal-hal yang bersifat spiritual, bahkan dia suka tarot juga ya. Bahkan dia mungkin bisa baca tarot juga ya. Seperti itu ya. Ya, orang ini energinya hampir sama kayak kamu ya teman-teman. Intuisinya tajam. Dia mengerti tentang dunia spiritualitas dan supranatural juga di sini ya. Seseorang yang selama ini kamu diam-diam kamu suka sama dia, diam-diam kamu cinta sama dia ya. Tapi di sini karena energinya aku lihat ada Queen of Cups dan ada The High Priestess, kayaknya kamu menyimpan perasaan itu deh ya. Dan ada pergerakan dari orang ini, Knight of Wands ya, dan ada Eight of Wands. Di sini aku lihat orang ini cukup jauh jaraknya dari kamu. Dia tipikal orang yang aktif ya teman-teman, di pekerjaannya dia, di aktivitasnya dia tipikal orang yang nggak bisa diem gitu ya, aktif banget gitu. Kayaknya dia akan ada komunikasi dari dia ya. Untuk apa sih ya? Untuk memberikan kejujuran sama kamu, mengatakan sesuatu lah sama kamu. Ada Queen of Cups ya, tipikalnya orangnya straight to the forward juga sih ya. Ada sesuatu yang akan dia ungkapkan, pergerakan yang begitu cepat kayaknya dari Eight of Wands, dan ada Knight of Wands dan Eight of Wands ya teman-teman. Di sini pergerakan dia begitu cepat, begitu berambisi, ingin mengatakan sesuatu yang clear, tidak akan dia sembunyikan lagi dari kamu ya. Kayaknya orang yang kamu cintai selama ini dalam diam, karena di sini ada King of Cups ya. Ini dia akan mengatakan cintanya sama kamu teman-teman. Ternyata dia juga punya perasaan yang sama gitu ya. Mungkin selama ini kamu berkomunikasi lebih banyak melalui internet. Mungkin karena jaraknya jauh, mungkin karena memang sama-sama gengsi gitu ya. Mungkin karena sama-sama sibuk. Ya seperti itu. Banyak sih, karena kamu sering-sering berkomunikasi sama dia, tapi kamu menganggap dia tuh ya sebagai teman aja gitu. Kamu punya perasaan sama dia, tapi kamu tidak pernah mengungkapkan hatinya sama dia. Kamu ada rasa gengsi di situ, harga dirinya kamu kalau kamu mau mengakui terlebih dahulu, ada rasa gengsi lah di situ ya. Jadi kamu juga meskipun kamu punya perasaan lebih sama dia, punya perasaan cinta sama dia, jadi kamu tidak mengungkapkannya. Kamu memandang dia ya, dia cuma menganggap kamu teman juga, ya sudah kamu pun bisa seperti itu. Ya seperti itulah. Ada rasa gengsi di sini dari pihak kamu ya. Tapi teman-teman, harapan kamu yang akan terwujud adalah kayaknya dia juga menyukai kamu, bahkan dia akan mengatakan banyak kejujuran sama kamu. Ada Queen of Swords dan ada Eight of Wands. Ya. Ada sesuatu yang akan diungkapkan, seseorang yang selama ini memendam perasaannya sama kamu. Ya. The High Priestess, dia begitu memendamnya, dia begitu cukup lama kayaknya orang ini memperhatikan kamu, cukup lama kayaknya orang ini berdiam diri. Ya, menyimpan perasaannya sendiri. Dia akan datang sih dari Knight of Wands ya teman-teman ya. Dia akan datang, dia ingin mengungkapkan sesuatu sama kamu dari Queen of Cups ya, dari Queen of Swords, sorry. Dia tidak ingin menyembunyikan perasaannya lagi sama kamu ya. Di sini ada Two of Cups. Dan di situ kayaknya
ketika dia datang, ketika dia sudah menurut dia sudah mengungkapkan semua perasaannya sama kamu, saat itu juga dia akan meminta jawaban dari kamu. Karena gini, tipikalnya orang ini baik divine feminine maupun maskulin ya teman-teman, tinggal sesuaikan saja. Tidak terpatok gender di sini ya. Sekali lagi aku bilang, oke, ya kayaknya dia akan langsung ngomong sih. Begitu dia sudah menjelaskan semua perasaannya dia dari kapan dia memperhatikan kamu seperti itu, dia bahkan mendoakan kamu dari High Priestess ya teman-teman ya. Bersyukurlah kamu didoakan oleh orang yang mencintai kamu, meskipun itu dalam diam ya teman-teman. Kadang-kadang kita nggak tahu doa mana yang akan didengar oleh pencipta, kan seperti itu ya. Ya dia banyak mendoakan kamu, dia banyak dia tipikalnya gini loh teman-teman. Kayaknya dia punya sifat sebenarnya straight to the forward. Orangnya itu jujur sih gitu ya. Dia suka dia bilang suka, dia nggak suka dia juga bilang nggak suka. Tapi dari energi wands di sini, apalagi ada Knight of Wands, ada harga diri juga sama kayak kamu energinya ya. Ada harga diri yang dia punya, harga diri yang terlalu berlebihan kayaknya. Jadi ya selama ini kalian dekat, kalian banyak berkomunikasi gitu ya, sama-sama menjaga perasaan masing-masing gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Ya orang ini punya sifat yang punya keromantisan sebenarnya. Dia romantis, dia baperan ya. Dari King of Cups aku lihat di sini sifatnya baperan, mudah tersinggung. Jadi kalau ngomong sama dia siapapun ya, kalau ngomong sama dia nih, kalau tahu sifatnya dia yang aslinya gitu ya, pasti akan otomatis menjaga omongannya. Karena orang ini sensitif banget, mudah terluka. Jadi kalau ngomong sama dia ini harus hati-hati. Ya, tipikalnya seperti itu. Tapi dia kalau ngomong sama orang itu sesuka hatinya dia. Ada di Queen of Cups ya, ada Queen of Cups, dia tipikal orang yang mudah tersinggung, tapi kalau ngomong sama orang tuh sesuka hati. Nggak peduli orang ini suka apa enggak sama pendapatnya dia, itulah sifatnya dia. Ya, tapi kayaknya dia juga mencintai kamu. Dan ketika dia mengungkapkan kejujuran itu tentang perasaannya teman-teman, ya saat itu juga dia meminta jawaban dari kamu. Dia nggak suka pelintat-pelintut, dia nggak suka menunggu. Ya mungkin dia akan mengatakan, aku sudah mengungkapkan kejujuran sama kamu, lalu gimana nih? Kamu mau apa enggak? Dia tidak akan memberikan waktu kamu untuk berpikir. Tapi kayaknya kamu tidak perlu berpikir sih. Aku lihat di sini ya, kamu ada yang akan jadian. Ya, kamu akan mendapatkan cinta itu, cinta dari dia, hubungan dari dia. Ya, seseorang yang selama ini kamu sayangi, seseorang yang selama ini berkomunikasi sama kamu, lebih sering berkomunikasi melalui internet gitu ya. Kamu menganggap dia teman, tapi kamu punya getar-getar itu di hati kamu ya. Kalau ngomong sama dia ada kehangatan di dalam hati kamu yang datang. Ya, tenang, adem gitu. Tapi kamu nggak berani mengungkapkan perasaan kamu ya teman-teman. Mungkin karena background hubungan kamu yang kurang baik di masa lalu, jadi kamu sangat menjaga hati kamu gitu ya. Atau juga ada harga diri dari kamu ya. Atau juga memang kamu takut kejadian masa lalu kamu ini datang lagi. Seperti itu. Ternyata memang dia juga mencintai kamu ya. Di sini ada yang akan jadian, ada yang akan mengungkapkan perasaannya sama kamu, yang juga selama ini menyimpan perasaannya sama kamu ya teman-teman. Dia bukan hanya berkomunikasi ya. Ada Queen of Swords, ada Eight of Wands, tapi dia juga akan datang. Mungkin dia tiba-tiba jemput kamu di kantor, mungkin tiba-tiba dia ada di depan rumah kamu ya, seperti itulah. Dia akan menghampiri kamu, bukan saja telepon-teleponan, bukan itu. Ya, teman-teman, ada energinya, kamu akan mendapatkan cintamu, seseorang yang selama ini kamu pendam perasaannya sama kamu pendam deh perasaanmu sama dia. Ya banyak faktor ya kenapa kamu memendam perasaan kamu ke dia, begitupun sebaliknya ya, teman-teman. Oke, aku lihat di sini ada The High Priestess. Teman-teman, kayaknya beberapa dari kamu yang memilih pilihan satu, harapan yang akan terwujud adalah kayaknya selama ini kamu sedang mengulik-ngulik atau mencari tahu tentang dunia spiritualitas dan supranatural. Yang akan kamu dapatkan adalah di sini ada Eight of Wands. Kamu akan mengalami banyak perkembangan di dunia spiritualitas kamu. Bahkan di sini aku lihat ada yang akan beralih profesi. Ya, kamu akan beralih profesi kayaknya. Kamu merasa ada panggilan di jiwa kamu untuk berprofesi sebagai seseorang yang bekerja di dunia spiritualitas, gitu ya. Ya mungkin sebagai tarot reader, atau mungkin juga kamu sebagai, ya kamu tahu lah ya, yang berhubungan dengan sixth sense, intuisi, seperti itu. Pekerjaannya apa aja sih gitu ya, seperti itulah ya. Ya, kamu akan mendapatkan jawaban dari yang kamu cari selama ini.
Kamu cari tahu, kamu mengulik-ngulik tentang dunia spiritualitas dan supranatural, kamu akan mengetahuinya teman-teman. Mungkin melalui meditasi kamu. Yang ini datangnya dari pencipta ya. Yang kamu cari tahu selama ini tentang dunia spiritualitas yang bikin kamu penasaran banget, kamu akan mendapatkan jawabannya. Apapun yang kamu tanyakan sama pencipta melalui intuisi kamu, melalui doa-doa kamu akan mendapatkan jawabannya ya di sini. Dan kamu akan semakin Dan kamu akan semakin tajam. Ya, intuisi kamu akan semakin tajam, kamu akan semakin jauh mempelajari, ketertarikan terhadap dunia spiritualitas dan supranatural ini akan semakin kamu pertajam lagi, perdalam lagi seperti itu ya. Beberapa dari kamu, harapanmu yang akan terwujud ya. Apa sih yang kamu tanyakan kepada pencipta tentang spiritualitas, tentang sixth sense, tentang indigo, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kespesialan kamu ya, seperti itu. Kamu akan mendapatkan jawabannya teman-teman, dan jawaban itu dari pencipta datang, dari alam semesta juga, seperti itu ya. Oke, saran untuk kamu di sini ada integration dan ada it's all good ya. Semua yang kamu dapatkan ini adalah untuk kebaikanmu ya, untuk kebaikanmu, untuk sebentar ya. Semua yang datangnya di dalam hidup kamu ini teman-teman, itu semua memang sudah direncanakan oleh pencipta untuk kebaikan kamu, untuk semakin memperkuat hidupmu, memperkokoh jiwamu, karena hidupmu tidak berakhir di situ saja ya, seperti itu ya. Semuanya itu baik, it's all good. Yang diberikan oleh pencipta, sesakit apapun itu justru akan memperkuat jiwamu. Kamu akan semakin siap menghadapi apa sih yang ada di depan kamu, negatifkah, positifkah, seperti itu ya teman-teman. Itu make the time to work, rest and play. Oke, ada waktunya untuk bekerja, ada waktunya untuk beristirahat, ada waktunya untuk bermain ya. Bermain dalam arti kata yang positif ya teman-teman. Mungkin kamu kumpul sama teman-teman kamu, jalan-jalan sama anak-anak kamu kalau kamu sudah punya anak ya, seperti itu ya. Semua ada waktunya untuk bekerja ya. Secara manusia kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal, seperti itu. Ada waktunya bekerja, ada waktunya beristirahat, dan ada waktunya untuk bermain, berkumpul sama teman-teman, curhat-curhatan sama pasangan, sama orang tua ya, seperti itu ya. Celebrate of beautiful gift of life. Oke, teman-teman, hidup ini adalah pemberian dari Tuhan. Hidup ini adalah hadiah dari Tuhan untuk kamu ya. Jadi hargai itu. Bersyukur untuk itu ya, untuk hidup yang diberikan oleh Tuhan sama kamu, kesempatan yang diberikan oleh pencipta sama kamu ya. Bersyukur untuk nafas ini, bersyukur untuk kesehatan ini, bersyukur untuk makanan ini, pekerjaan ini, seperti itu ya. Bersyukur ya. Apapun yang diberikan Tuhan itu adalah untuk memperkuat jiwamu, memperoleh hal-hal yang indah lagi ke depannya gitu ya. Connecting with the living water. Oke. Di sini sarannya, mungkin di sini juga aku lihat kamu ada yang pencinta binatang, itu lebih ke apa ya? Yang hidupnya di air, apakah ikan? Kamu punya peliharaan ikan, atau di sini memang disarankan kamu untuk terutama bagi kamu yang katanya mau healing ya, katanya mau menyembuhkan hatimu ya. Coba lebih banyak terkoneksi dengan hewan-hewan yang hidup di air, ikan ya, seperti itu ya. Pada umumnya kan kita peliharanya ikan ya, pada umumnya ya, kalau hewan yang hidupnya di air ya kan, seperti itu teman-teman sarannya ya. Hargai apa yang sudah Tuhan berikan sama kamu ya. Seburuk apapun itu, semua rasa sakit kamu itu toh akan Tuhan gantikan dengan keindahan itu ya. Seperti itu teman-teman. File 1 semoga cocok, semoga resonate ya. Kalau memang nggak cocok sama sekali ya sudah, berarti ini bacaannya belum untuk kamu. Itu harapan-harapan kamu yang akan terwujud dalam hal cinta dan spiritualitas. Oke? Sampai jumpa lagi. Halo, yang memilih tumpukan kedua, kita buka energi kamu dulu ya. Oke, ada the wheel of the year atau the wheel of fortune, five of pentacles, eight of swords. Oke, teman-teman, energinya di sini aku lihat
Ada energi dari Earth sign ya, itu Capricorn, Taurus dan Virgo. Juga ada Aquarius, Libra dan Gemini. Ya, aku lihat di sini juga ada fire sign Aries, Leo dan Sagittarius. Ada water sign Pisces, Scorpio dan Cancer ya. Oke. Secara energi aku lihat di sini The Wheel of the Year, Five of Pentacles dan Eight of Swords. Teman-teman, kayaknya kamu pernah mengalami loneliness atau kesendirian, atau merasa tidak dihargai, merasa ditinggalkan, baru kehilangan sesuatu, baru merasakan kerugian dalam hal karir, pentacles ya, keuangan, financial things kamu gitu ya. Sepertinya seperti itu. Ada Five of Pentacles, ada yang baru ditinggalkan oleh seseorang, seseorang yang kamu cintai ya di sini. Mungkin dari keluarga kamu, mungkin dari pasangan kamu, ditinggalkan secara harafiah ya, ditinggalkan, atau memang ada yang baru menghadapi peristiwa kematian di sini, teman-teman ya. Mungkin dari keluarga kamu, dari pasangan kamu, seperti itu. Ya, dari The Wheel of the Year atau The Wheel of Fortune di sini kayaknya kamu sudah bisa melewati perasaan-perasaan negatif itu, masa-masa tersulit itu dalam hidupmu ya. Kamu sudah mulai bisa bangkit lagi dari apapun yang membuat kamu terpuruk ya, teman-teman. Dari Five of Pentacles di sini kamu pernah merasakan, atau baru merasakan, atau bahkan sekarang masih merasakan. Tapi kamu ada keinginan untuk merubah itu semua. Kamu sangat menyadari bahwa kamu tidak bisa terus-terusan terjebak dalam perasaan itu. Ada Eight of Swords di sini ya, perasaan yang jelas yang negatif-negatifnya lah gitu ya. Misalnya, contohnya adalah misalnya kamu baru ditinggalkan oleh seseorang, misalnya pasangan kamu ya, dia meninggalkan kamu lah gitu ya. Ya kamu mengalami fase yang sangat jatuh, sangat terpuruk gitu ya, sangat kesepian, sangat tidak dihargai, merasa dibohongi. Five of Pentacles di sini ya teman-teman. Ini contohnya ya. Kamu sempat merasakan tidak percaya lagi sama orang lain, terutama lawan jenis. Kalau kita bicara tentang cinta, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, pelan tapi pasti kamu berpikir bahwa hidup kamu tidak bisa seperti itu terus-terusan. Kamu harus maju, kamu harus kembali membuka hatimu. Setidaknya kamu harus berusaha untuk menyembuhkan hatimu dulu sebelum kamu menerima cinta baru kembali. Kamu sangat yakin bahwa di depan sana masih ada harapan, banyak harapan. Ya, kamu sangat meyakinkan hatimu untuk seperti itu ya. Jadi kamu pelan tapi pasti kamu merubah semuanya, merubah pola pikir kamu. Kamu berusaha untuk menghealing hati kamu, menyembuhkan hati kamu dulu nih gitu. Kamu membahagiakan dirimu. Ya, seperti itu contohnya kalau dalam hal percintaan. Kalau misalnya bagi kamu yang baru kehilangan pekerjaan, baru mengalami kegagalan dalam karir kamu, bisnis kamu, ini ada hubungannya dengan Pentacles atau finansial ya. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita kehilangan apapun ya, terutama kalau kita bicara tentang finansial, ekonomi, ya pasti kan akan membuat kita seperti merasa tidak berguna, merasa tidak dihargai oleh orang lain hanya karena kamu tidak punya uang. Seperti itu ya energinya ya. Tapi pelan tapi pasti kamu berusaha untuk merubah nasibmu lagi. Kamu tidak ingin terus-terusan terjebak dalam ketidaknyamanan itu. Ya, ketidaknyamanan yang sebenarnya kamu buat sendiri loh teman-teman. Lebih kepikiran kamu nih. Ya, seperti itu. Kamu pelan tapi pasti kamu mulai merubah lagi hidupmu, merubah lagi pola pikirmu. Kamu ingin maju lagi. Aku tidak bilang ini adalah perubahan yang secara cepat, tidak. Ya, namanya orang pernah mengalami atau baru mengalami atau masih mengalami saat ini, kamu masih dalam fase yang kamu masih dalam fase untuk menyembuhkan hati kamu ya. Kamu ya tidak bisa dipungkiri ya, namanya sakit hati itu kan masih ada bekas-bekasnya, masih ada sisa-sisanya. Secara manusia kita kan tidak bisa secepat itu. Kita bukan Tuhan, kita bukan malaikat yang bisa merubah hati kita secepat itu gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang kekecewaan. Ya, tidak apa-apa teman-teman ya. Pelan tapi pasti. Yang penting kamu punya tekad untuk keluar dari keadaan seperti itu. Keterpurukan kamu jangan terlalu lama. Boleh kamu menikmati sakit itu dulu. Ya. Untuk apa sih ya? Untuk semakin memperkuat jiwa kita nih. Untuk hal-hal yang mungkin akan terjadi lagi di depan sana. Kan seperti itu. Tapi teman-teman jangan terlalu lama dalam keadaan seperti itu.
Ya, karena kayaknya di sini aku lihat kamu memang tidak ingin terlalu lama dalam keadaan seperti itu. Karena mungkin aku lihat beberapa energinya kamu sudah cukup lama terpuruk ya. Dan akhirnya entah apa yang mempengaruhi kamu, mempengaruhi jiwamu, mempengaruhi hatimu gitu ya. Mungkin dari pengaruh dari orang tua, pengaruh dari sahabat kamu supaya kamu tidak terus-terusan dalam keadaan seperti ini. Banyak ya, mungkin saja mungkin kamu jadi bisa lebih mendengar guidesmu berkata di dalam hatimu bahwa kamu tidak bisa terus-terusan seperti banyak hal yang membuat kamu tuh jadi berpikir maju lagi. Ya, seperti itu. Kayaknya memang baik kamu yang sekarang masih mengalami hal itu maupun kamu sudah pernah mengalami hal itu, pelan tapi pasti kamu sudah bisa mulai merubah keberuntunganmu. Memutar kembali tuh roda keberuntunganmu pelan, pelan, pelan tapi pasti. Ya, kamu dalam energi yang seperti itu ya, ingin sekali berubah. Ya, ingin sekali merubah dirimu, merubah hidupmu. Tidak usah jauh-jauh jadi orang yang bahagia banget gitu. Enggak. Tapi di sini setidaknya kamu punya pikiran, punya usaha untuk merubah semuanya. Terlepas dari perasaan kecewa kamu, terlepas dari perasaan terjebak kamu sama masa lalu. Itu dulu deh yang dipikirin. Kan begitu ya, nanti pelan tapi pasti kebahagiaan itu pastikan akan kita dapatkan. Seperti tadi aku bilang, kita manusia biasa. Ya, perubahan itu tidak bisa blok secepat kilat kita dapatkan. Kita bukan manusia, kita bukan Tuhan. Kan seperti itu teman-teman. Kita punya keterbatasan, iya kan? Tapi setidaknya dari dirimu sendiri kamu ada keinginan untuk merubah semuanya. Terlepas dari kesulitanmu, terlepas dari perasaan sakit hati dan kecewamu. Seperti itulah pikiran-pikiran burukmu sendiri. Ya, seperti itu. Pelan tapi pasti kamu sudah mulai bisa merubah itu semua deh ke arah yang positif, ya. Kamu dalam energi yang seperti itu ya teman-teman ya. Oke, harapan kamu yang akan terwujud apa sih? File kedua. Oke, ada King of Swords. Ada Three of Cups. Three of Wands. Oke. Four of Cups. Ace of Cups dan The Hermit. Oke, teman-teman, secara energi di sini berdasarkan intuisiku ya. Harapanmu yang akan terwujud. Gini, ada King of Swords ya teman-teman. Di sini juga ada Three of Cups dan ada Three of Wands. Secara jujur aku lihat ya. Gini. Ada beberapa dari kamu yang akan mendapatkan cinta baru. Tapi kamu harus melewati fase atau memang sudah terlewati ya fase ini ya. Kamu sepertinya ada yang sedang terlibat tripartite relationship atau ya tripartite relationship ya teman-teman. Suatu hubungan itu kan harusnya hanya sepasang, ya laki-laki perempuan seperti itu. Tapi di sini ada ketidaksetiaan, entah dari pihak kamu, entah dari pihak pasangan kamu, vice versa energinya ya. Dari Three of Cups, dari Three of Wands di sini ada yang terlibat tripartite relationship atau ketidaksetiaan dalam suatu hubungan. Ya, mungkin kamu yang melakukannya atau pasangan kamu. Tapi kayaknya ada King of Swords di sini. Baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine ya. Secara dominan energi kamu kemana ya teman-teman. Kamu sudah bisa memutuskan yang mana yang kamu mau pilih. Ya, misalnya nih, kamu yang melakukan deh. Gitu ya, kamu punya pasangan 2. kamu terlibat dengan 2 orang lawan jenis ya teman-teman. Tapi kamu tidak mau terus-terusan menyakiti hati orang lain. Kamu juga merasakan ketidaknyamanan itu kan kalau kamu berhubungan dengan 2 orang lain, dengan 2 orang sekaligus gitu kan. Kamu sangat menyadari di dalam intuisimu, di dalam hatimu, kamu pun tidak menemukan kenyamanan dengan berhubungan dengan lebih dari 1 orang. Kan seperti itu. Juga kamu menyadari bahwa kamu tidak ingin terus-terusan menyakiti hati orang lain. Dia sadari atau tidak ya? Itu akan menjadi karma buruk tersendiri untuk kamu kan, teman-teman seperti itu ya. Dan kayaknya kamu sudah bisa memutuskan dengan jelas, dengan clear. Ya, yang mana yang kamu pilih di antara 2 orang ini? Ini kalau misalnya kamu yang melakukan ya, teman-teman. Ini kalau misalnya kamu yang melakukan. Tapi kalau kamu yang menjadi korbannya, misalnya kamu punya pasangan. Ini kamu tinggal sesuaikan saja dengan keadaan kamu ya. Kamu punya pasangan dan pasangan kamu ini tidak setia sama kamu. Ya, cukup lama nih kamu berada dalam keterpurukan, kamu berada dalam kesedihan, ketidakpercayaan, tidak dihargai gitu ya. Dia dibohongi. Kamu sudah bisa mulai memutuskan
Kamu tinggalkan orang ini, bersikap tegaslah sama hubungan kamu, bersikap tegaslah sama orang ini, sama pasanganmu. Ya, kamu sudah mulai bisa berkata sama dia, maunya seperti apa? Ya, apakah dia bisa berubah atau tidak? Ya seperti itulah, kamu tahu sendirilah, ya. Kamu sudah bisa bersikap tegas apakah kamu harus bertahan di hubungan ini atau kamu tinggalkan untuk mencari kebahagiaanmu yang lain. Ya, teman-teman. Harapanmu yang akan terwujud adalah bagi kamu yang memang merasa menjadi korban, ya, merasa menjadi, dan kamu meninggalkan hubungan tripartite relationship ini, meninggalkan pasangan kamu yang tidak setia sama kamu, ya teman-teman, kamu mungkin sempat menolak beberapa hati yang akan datang di dalam dirimu, datang dalam hidupmu gitu ya. Ketika kamu memutuskan untuk sendiri dulu, menghealing hati kamu dulu, ya teman-teman ya, karena perasaan ini sangat melukai dirimu, ya, kamu banyak berdoa, kamu banyak bermeditasi, kamu nangis sendiri, dalam doamu kamu menangis gitu ya, dalam meditasimu mungkin kamu juga nangis gitu ya, kamu jadi menarik diri dari dunia pertemanan kamu, jadi menarik diri dari jadi lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Kamu terpuruk dalam sakit hatimu ini, kekecewaanmu ini, gitu ya. Khususnya bagi kamu yang merasa menjadi korban, ya, di hubungan yang pasangan kamu tidak setia ini. Ya, kamu mulai berusaha untuk menyembuhkan hati kamu dulu deh. Kamu berusaha untuk membahagiakan hati kamu dulu deh, gitu ya. Kamu memutuskan untuk seperti itu ya. Meskipun banyak hati yang menawarkan perasaannya sama kamu, setidaknya untuk berkenalan, tapi kamu seperti tidak tertarik atau belum tertarik, setidaknya saat ini. Ya, untuk sementara. Kamu akan menjelaskan sama dia nih, untuk beberapa hati yang tertarik sama kamu nih, menawarkan pertemanan, menawarkan untuk suatu hubungan yang baru gitu ya. Mungkin yang datang di dalam hidupmu ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tidak sesuai dengan kriteria kamu, mungkin saja ya, tapi mungkin saja kamu memang hanya ingin jadi single dulu deh, sendiri dulu deh gitu ya, sembuhkan dulu deh hati kamu, kamu berusaha untuk mencintai dirimu dulu, sebelum kamu membuka lagi hati kamu untuk orang lain, seperti itu ya. Ya, kamu akan mendapatkan ketenangan sih teman-teman. Di sini ada The Hermit ya. Bagi kamu yang memang dalam keadaan perasaan terluka banget ya, kecewa banget karena pengkhianatan ini, kamu akan mendapatkan ketenangan sih. Kamu jadi lebih mencintai dirimu, jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya gitu ya. Dari Ace of Cups dan ada The Hermit di sini. Ya, kamu akan mendapatkan ketenangan dari pencipta, kamu akan mendapatkan energi baik dari pencipta, dari alam semesta, seperti itu ya. Kamu akan mendapatkan jawaban dari doa-doamu selama ini. Harapan tentang cinta terhadap dirimu sendiri, kamu jadi mengerti bahwa selama ini ternyata kamu gak mencintai dirimu loh. Dengan kamu mau terlibat di tripartite relationship ini, kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Itu jawaban yang akan kamu dapatkan ya teman-teman dari doamu. Ya, intinya di sini ada beberapa dari kamu yang aku lihat kamu akan mendapatkan ketenangan sih. Ya, kamu ingin healing kan, kamu ingin sembuhkan dari luka hati kamu ya, dari pengkhianatan ini yang dilakukan oleh pasangan kamu gitu ya. Kalau kamu yang melakukan hal itu, mungkin di situ kamu akan banyak meminta maaf kepada pencipta, ya. Dan ya sama seperti itu ya, tinggal dilihat aja situasinya teman-teman. Kamu akan mendapatkan ketenangan itu, ya, ketenangan di jiwa kamu. Maaf dari pencipta mungkin ya, seperti itu. Oke, ada beberapa energi juga, khususnya bagi kamu yang merasa sudah sembuh banget nih dari luka hati kamu ya. Lebih ke cinta ya, aku lihat di sini ya teman-teman ya. Khususnya bagi kamu yang merasa sudah sangat siap untuk menerima cinta baru. Kayaknya memang harapanmu yang akan terwujud adalah ada beberapa dari kamu akan mendapatkan cinta baru. Jawaban dari doa kamu. Kamu mungkin di fase healing kamu, di fase penyembuhan kamu, di dalam doa kamu, di dalam meditasi kamu mungkin berharap untuk mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, pasangan yang setia mungkin, banyak harapan yang kamu tuangkan di dalam doamu dan meditasimu teman-teman ya. Kayaknya harapan kamu akan terwujud deh ya, diaminin yang positif ya teman-teman ya. Ace of Cups dan The Hermit.
Kayaknya harapan kamu tentang cinta baru, cinta yang lebih apa ya, lebih tulus gitu ya. Itu akan terwujud. Ada The Hermit di sini. Jawaban dari doamu tentang cinta baru. Ya, mungkin orang ini memang secara energi aku lihat orang ini pernah menyatakan perasaannya sama kamu justru ketika kamu dalam fase healing. Fase menyembuhkan dirimu, fase ingin kamu sendiri gitu ya. Tapi saat itu mungkin kamu tolak ya teman-teman. Ya, aku lihat di sini ini dari dunia pertemanan kayaknya ya, karena ada Three of Cups. Dari dunia pertemanan kamu nih, ada seseorang yang kamu sempat tolak nih. Kamu tolak dia mungkin karena kamu mungkin dia tidak sesuai dengan kriteria kamu atau kamu saat ini memang saat itu memang dalam fase healing gitu ya. Tapi justru dia yang akan menjadi pasangan kamu, teman-teman. Ya, justru dia yang akan menjadi pasangan kamu. Energinya beberapa aku lihat seseorang yang pernah menyatakan perasaannya sama kamu, justru dia yang akan menjadi pasangan barumu. Seperti itu, ya. Ya, beberapa dari kamu memutuskan untuk tenang dulu, healing dulu, sembuh dulu. Kamu akan mendapatkan ketenangan itu, teman-teman ya. Jawaban dari doamu adalah, Tuhan, aku ingin sembuh dulu, aku ingin mencintai diriku dulu, ya itu akan kamu dapatkan. Tapi beberapa dari kamu juga di sini akan mendapatkan cinta baru, justru dari orang yang pernah kamu tolak. Ya, saat itu kamu menolak dia ya karena kamu dalam fase yang ingin sendiri. Ya, kamu menolak dia tapi akhirnya ya jodoh nggak kemana kali gitu teman-teman ya. Akhirnya dia datang lagi dengan cintanya yang begitu tulus, dengan cintanya yang begitu besar. Pantang mundur mungkin dari pertemanan kamu aku lihat ya. Akhirnya kamu melihat ketulusan itu, ketulusan cintanya dia. Ya, kamu akan mendapatkan cinta baru. Beberapa dari kamu nih harapannya ya. Kamu mungkin berharap dapat seseorang yang jauh lebih baik gitu ya. Kayak gitu-gitulah ya, harapan-harapan baik deh yang kamu tuangkan di dalam doa-doa kamu ya, seperti itu. Transformasi, oke, perubahan dan healing energi ya, seperti tadi aku bilang, kamu mengharap apa? Selama ini kamu doakan apa? Ya, kamu ingin sembuh dulu dari luka hati kamu. Kamu sebut pencipta, aku ingin sembuh dulu, aku ingin sendiri dulu. Ya, aku ingin mengobati luka hatiku dulu. Aku ingin percaya lagi dengan tentang cinta sejati. Aku ingin mencintai diriku dulu. Aku belum siap untuk cinta baru. Ya, healing energi. Kamu akan mendapatkan energi penyembuhan, energi yang sangat positif dari pencipta dan alam semesta juga guides kamu ya, teman-teman, malaikat yang menjaga kamu. Ya, kamu akan mendapatkan banyak energi positif itu. Ya, di sini ada transformation. Ya, kamu akan mengalami perubahan yang cukup baik. Perubahan yang ke arah positif ya, teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin kamu karena kekecewaan kamu jadi lebih dekat sama Tuhan, kamu jadi mengerti tentang meditasi yang baik seperti apa, seperti itu ya. Banyak transformation atau banyak perubahan ke arah yang positif ya teman-teman ya. Aku lihat di sini banyak perubahan yang akan terjadi di dalam dirimu. Mungkin dalam hal pekerjaan, saat kamu fase healing ini, kamu fase menyembuhkan dirimu dulu ini, kamu jadi fokus ke pekerjaan kamu mungkin ya, ke karir kamu, ke pekerjaan kamu. Akan banyak peningkatan di bidang karir kamu. Ada transformation atau perubahan yang cukup signifikan ya. Dalam hal spiritual juga seperti itu ya. Kamu jadi lebih bisa mendengar penjagamu, para malaikatmu. Kamu jadi lebih dekat dengan Tuhan, penciptamu. Kamu jadi mengerti tentang gimana caranya meditasi untuk menenangkan jiwamu. Ya seperti itulah ya teman-teman ya. Death in divinity. He's coming in and brilliant as the sunrise. Sebentar. Oke, di sini he's coming is brilliant as the sunrise. Oke, teman-teman, di sini sarannya Tuhan akan selalu membantu perjalananmu sih. Terutama bagi kamu yang merasa kesulitan, terutama bagi kamu yang memohon untuk sembuh, ya, jiwamu sembuh dari luka-luka hatimu ya, dari kekecewaanmu yang teramat sangat gitu ya. Ya, dia akan membantu kamu sih teman-teman. Itu sarannya ya. Percaya saja, dekatkan diri kepada pencipta ya, sesuai dengan kepercayaan kamu masing-masing ya teman-teman tentunya gitu ya. Oke, move boldly into golden future. Oke, percaya saja bahwa masa depan kamu akan baik-baik saja, akan dibimbing. Ya, percaya saja dengan malaikat kamu, dengan yang menjaga kamu, karena restu dari pencipta, dia akan tetap berada di sampingmu yang menjaga kamu untuk membimbingmu mendapatkan masa depanmu yang lebih
baik lagi dibandingkan sebelumnya. Ya, seperti itu. Pure and unconditional. Oke. Kamu akan mendapatkan cinta yang tidak terbatas, cinta yang unconditional atau cinta yang tidak cinta yang tulus lah ya. Gitu, ya hanya dari pencipta. Jadi kepada dialah kamu meminta. Kamu meminta pasangan sama dia. Ya, kamu meminta mau sembuh dulu deh, mau sembuh dulu ya sama dia. Kamu memohon untuk kekuatan lebih lagi di jiwa kamu, di fisik kamu untuk menyongsong masa depan kamu ini, ya sama dia, kan gitu ya. Yang punya cinta murni ya kepada hanya pencipta ya teman-teman ya. Manusia ini secinta-cintanya sama kita ya kadang-kadang mereka pamrih ya, mengharapkan sesuatu dari kita, kan seperti itu. Nggak usah dipungkiri deh ya. Manusia ini punya kelemahan, manusia ini selalu bisa berubah ya teman-teman ya. Asal kamu percaya dengan pencipta, ya, hidupmu akan baik-baik saja, masa depanmu akan cerah. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman yang memilih file kedua, semoga tetap dalam lindungan pencipta ya teman-teman. Tetap semangat sesulit apapun kondisi kamu. Kalau memang cocok, aku ikut senang. Kalau memang nggak cocok sama sekali, nggak resonate sama sekali, nggak sesuai dengan harapan kamu, ya sudah. Berarti energi kamu belum bisa aku tarik ya teman-teman, bacaannya belum untuk kamu. Oke? Bye-bye. Halo, file ketiga atau file terakhir, kita lihat energi kamu. The Fool. Oke, Nine of Pentacles. King of Swords. Teman-teman yang memilih file terakhir atau file ketiga, tumpukan ketiga, di sini aku lihat ada energi Aries, Taurus, Capricorn, Virgo, Gemini, Aquarius. Ya, aku lihat. Oke. Dari The Fool aku lihat di sini energi kamu lagi fun-fun aja, lagi enjoy aja sama hidupmu, sama keseharianmu, sama pekerjaanmu. Ada Nine of Pentacles, kamu mungkin punya karir yang sangat baik. Kamu menikmati kesendirian kamu menikmati waktumu bersama teman-temanmu ya. Di sini ada The Fool soalnya. Kamu mungkin ya kamu kayaknya tipikal memang orang yang apa ya? Senang sekali melakukan segala sesuatu sendiri. Ada The Fool dan ada Nine of Pentacles soal di sini ya. Meskipun kamu punya pasangan, kayaknya kamu tipikal orang yang nggak mau diribetin sama pasangan juga gitu. Kamu lebih senang melakukan semuanya sendiri. Jadi kamu punya hobi, kamu lakukan sendiri. Kamu punya teman, kamu senang sekali berkumpul sama teman-teman kamu kayak gitu ya. Kayaknya secara energi aku lihat kamu menikmati, sangat menikmati kesendirianmu. Kamu sangat menghargai dirimu. Kamu sangat mencintai dirimu. Kamu punya hobi-hobi yang bisa membuatmu bahagia. Kamu punya teman-teman yang juga bisa mendukung kebahagiaan kamu. Seperti itu ya, kamu sangat mencintai dirimu lah ya. Kamu punya karir yang baik, kamu tipikal orang yang sangat bahagia. Kamu intinya adalah kamu bisa membeli segala sesuatu keinginan kamu dengan uangmu sendiri, tidak merepotkan orang lain ya, seperti itu. Kamu dalam keadaan yang sangat bahagia saat ini. Ada The Fool, kamu siap menyongsong hidup baru kamu ya. Mungkin kamu pernah mengalami kesulitan, saat ini kamu sudah menikmati kebebasan itu ya. Ya, secara energi kamu memang orang yang setia, orang yang ya senang sekali punya jiwa bebas lah. Dari energi aku lihat kamu punya jiwa bebas, kamu tidak mau terkekang. Ya, tidak mau terlalu lama terkekang dalam rasa sakit. Kamu tipikal orang yang nggak bisa diposesifin, kayaknya gitu ya teman-teman. Ada King of Swords di sini. Secara energi kamu ya ada beberapa energi aku tangkap kamu orangnya straight to the forward ya. Kamu orangnya cukup galak, kamu pintar berkomunikasi, kamu juga punya kecerdasan ya teman-teman. Aku lihat kamu sangat tegas dengan kebahagiaanmu. Kamu sangat tegas dengan kebahagiaanmu. Ada King of Swords, ada Nine of Pentacles ya. Kamu tipikal orang yang nggak mau dikekang ya. Kamu tipikal orang yang kalau nggak suka sama seseorang kamu akan ngomong ya. Kamu sangat menjaga privasi kamu sangat menjaga kebahagiaanmu ya. Kamu dalam energi yang lagi nggak mau dikekang. Gimana sih? Kamu dalam energi yang nggak mau dikekang, kamu dalam energi yang
lagi pengen melakukan segala sesuatu ya sesuai dengan keinginanmu aja, sesuai apa yang ada di pikiranmu aja gitu. Jadi lagi dalam energi yang nggak mau dipengaruhi oleh pihak manapun. Kamu ingin menjadi dirimu sendiri ya, dari King of Swords di sini ya, teman-teman ya. Kalau kamu merasa terganggu, kamu akan jujur ngomong itu. Kadang-kadang kalau secara jujur ya, aku lihat energinya, kamu kadang-kadang kalau ngomong suka seenaknya. Kamu nggak mikirin perasaan orang lain. Ya, seperti itu. Yang penting kamu mengungkapkan isi hatimu, orang lain ini menerima atau tidak, orang lain ini sakit hati atau tidak, kamu cenderung tidak peduli. Ya, aku lihat secara energi gitu nih dari King of Swords ya teman-teman ya. Kamu dalam keadaan yang pengen sendiri dulu. Lebih banyak pengen sendiri gitu. Lagi nggak mau diganggu untuk hal-hal yang nggak penting menurut kamu. Ya, ini energinya. Kamu, apa sih harapanmu yang akan terwujud? Ini bisa apa saja teman-teman ya. Bisa cinta, bisa pekerjaan, bisa ketenangan hati, bisa di bidang spiritualisme, apapun. Ada Six of Cups. Oke, ada Nine of Pentacles lagi. Kamu orang yang sangat mandiri di sini ya. Oke, ada Nine of Cups. Two of Swords. Ada The Star. Dan ada Ace of Swords. Oke, teman-teman, aku lihat di sini ya. Dari Nine of Cups dan ada The Star. Ada yang akan terwujud. Lebih ke gini. Ada beberapa energi aku tangkap ya. Ini secara random aku jelaskan berdasarkan intuisiku dan energinya ya teman-teman, energi kartu ini. Dari Six of Cups aku lihat di sini, kamu mungkin selama ini berkomunikasi dengan seseorang dari masa lalu kamu. Ada Two of Swords dan ada Ace of Swords ya. Kamu banyak berkomunikasi dengan orang dari masa lalu kamu. Mungkin dia sudah terpisah jarak sama kamu ya. Mungkin dia jaraknya jauh lah rumahnya dari kamu, atau memang kamu lebih menghabiskan waktu berkomunikasi sama dia ini melalui internet gitu ya. Mungkin kamu sudah mengatakan bahwa kamu masih punya ketertarikan sama orang ini, sama orang dari masa lalu kamu, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya teman-teman ya. Pokoknya kamu jujur deh kalau kamu masih kepikiran dia. Pokoknya kamu jujur deh sama dia bahwa kamu tuh nggak mau lost contact sama dia. Kamu masih ingin dekat sama dia, kamu masih ingin pengen apa ya, mungkin kamu sudah mengungkapkan perasaanmu sama dia ya, kamu belum bisa melupakan dia, seperti itu ya. Dan kayaknya teman-teman, harapanmu akan terwujud deh. Dia pun masih menyimpan perasaan itu sama kamu, masih menyimpan kenyamanan itu sama kamu ya. Mungkin karena banyaknya komunikasi yang kalian jalani ya, setelah hubungan kalian selesai ini, kamu masih dekat sama dia, kamu nggak lost contact sama dia, dia masih merasakan kenyamanan itu juga sama kamu teman-teman ya, seperti itu. Mungkin kamu memang sudah banyak kejujuran sama dia, kalau kamu tuh masih sayang sama dia, masih peduli sama dia, nggak mau deh lost contact sama dia. Dia pun seperti itu ya. Mungkin kamu sempat diliputi dengan kebingungan ya teman-teman. Apakah perasaan kamu akan terjawab gitu ya, bahwa dia juga punya perasaan sama kamu maksudnya gitu ya. Kamu ada sempat kebingungan di sini, kebingungan, kebimbangan, ketidakyakinan. Apakah kamu yakin mau berekonsiliasi atau kembali di dalam hubungan ini ya, seperti itulah ya, dilanda kebingungan. Mungkin saja kalau memang kamu terpisah jarak sama orang ini, mungkin itu menjadi salah satu kebingungan kamu juga. Kalau kamu ingin kembali sama orang ini, apakah kalian bisa mengatasi jarak yang cukup jauh di antara kalian berdua? Seperti itu ya, banyak kebingungan. Kamu tinggal lihat aja kondisi kamu seperti apa ya teman-teman, kalau memang resonates ya. Seperti itu. Kayaknya kamu juga banyak berharap, kamu banyak berdoa ya teman-teman ya, bahwa mudah-mudahan harapan kamu ini dia juga masih sayang sama kamu. Ada rekonsiliasi yang baik, ada ada pengertian yang lebih lagi di antara kamu dan dia, terutama dari dia. Banyak harapan yang kamu panjatkan ya teman-teman, ada The Star. Dan kayaknya memang harapan kamu akan terwujud ya, dia masih menyayangi kamu. Kamu mungkin akan ada rekonsiliasi sama orang ini, orang dari masa lalu kamu. Mungkin ini mantan kamu, mungkin dia seseorang yang pernah kamu dekati, atau vice versa ya, terbolak-balik energinya, tapi tiba-tiba dia hilang begitu aja, atau kamu hilang begitu saja. Ada rasa sakit hati yang ditinggalkan. Ya,
mungkin rasa sakit hati yang dia tinggalkan ke dirimu atau sebaliknya. Seperti itulah, akan ada rekonsiliasi, akan ada permintaan maaf dari seseorang, akan ada terjadi lagi hubungan baik, khususnya dalam hal percintaan. Mungkin dia akan memberikan kamu sesuatu ya teman-teman, aku lihat di sini energinya, dia akan memberikan sesuatu sebagai bentuk permintaan maafnya sama kamu. Ya, intinya di sini harapan kamu yang terwujud adalah mungkin kamu berharap kamu ingin kembali dengan orang ini, orang yang pernah dekat sama kamu di masa lalu. Dia masih ada di pikiran kamu deh. Dan kamu mungkin juga sudah jujur ngomong sama dia. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, kenyamanan itu ternyata masih ada. Ya, akhirnya kalian berbaikan. Itu harapan kamu dan itu akan terwujud ya teman-teman. Di sini dari Nine of Pentacles. Ini lebih ke finansial dan karir. Kamu berharap ya semoga pekerjaan yang aku jalani selama ini ada hasil yang sangat-sangat baik, cukup baik, gitu-gitulah ya teman-teman secara finansial. Ya, itu akan terwujud teman-teman ya. Di sini ada Nine of Pentacles, ada Nine of Cups. Kamu orang yang disiplin di sini aku lihat. Kamu sangat disiplin. Kamu sangat apa ya? Terorganisir lah. Apa yang kamu inginkan kamu tulis ya. Besok begini, tahun depan begini. Dan itu kamu akan dapatkan. Terutama dalam hal finansial dan kesuksesan karir kamu. Kamu semakin karir kamu semakin berkembang. Apapun pekerjaan kamu ya, apapun karir kamu ya teman-teman, tinggal disamakan saja dengan kondisi kamu. Ya. Tinggal dilihat saja. Ambil positifnya ya. Dan dibuang negatifnya. Seperti itu. Apapun hasil bacaannya. Ya, kamu akan terjawab nih. Semesta akan menjawab harapanmu, manifestasimu, doamu, dan usahamu selama ini ya. Kamu disiplin, kamu orangnya pekerja keras ya. Aku lihat ya di sini kamu enjoy dengan pekerjaan kamu, kamu penuh rasa bersyukur, kamu tipikal orang yang sangat mencintai dirimu. Ya, kamu fokus dengan pekerjaanmu, kamu fokus dengan kebahagiaanmu. Ya, kamu berharap mungkin karir kamu, keuangan kamu meningkat, kamu akan dapatkan itu sayang. Ya, di sini. Dari The Star aku lihat, kayaknya di sini beberapa dari kamu ada yang bekerja di sebagai motivator. Mungkin kamu punya YouTube channel gitu. Jadi harapanmu kayaknya dalam hal itu kamu akan semakin terkenal ya, kamu akan semakin dihargai banyak orang. Banyak orang yang percaya sama kamu. Ya, intinya kamu akan semakin dikenal. Ya, sama banyak orang. Apapun karir kamu ya, teman-teman. Mungkin misalnya kamu berwira swasta, kamu menjual sesuatu gitu, mungkin yang kamu tawarkan kepada mereka ternyata produk yang baik. Seperti itu ya. Intinya dalam hal karir dan pekerjaan di sini. Ya. Perekonomian otomatis ya, teman-teman aku lihat. Ya, harapan kamu itu ada yang dalam hal cinta, tapi ini lebih ke orang yang pernah berhubungan sama kamu di masa lalu ya. Ada juga di sini dalam hal karir, peningkatan karir yang cukup baik ya, bahkan sangat baik teman-teman dari The Star aku lihat di sini ya. Kamu mungkin nggak fokus sama percintaan selama ini, yang kamu harapkan cuma perkembangan karir, ekonomi yang semakin melesat, karir kamu yang sedang kamu jalani saat ini step by stepnya, usaha kamu itu kamu ingin semakin mandiri, kamu ingin semakin bahagia dengan dirimu, dengan uang yang kamu punya, dengan karirmu, ya apapun karirmu ya. Tapi di sini lebih ke yang berhubungan dengan banyak orang sih, aku lihat di sini ya. Itu akan semakin, suaramu akan semakin didengar sama orang lain, kamu akan semakin mendapat penghargaan itu dari orang lain, ya. Otomatis ekonomi kamu akan semakin maju, semakin berkembang, karirmu juga seperti itu. Ya, ini dalam hal karir, perekonomian. Nama baikmu akan semakin dikenal banyak orang ya dari The Star aku lihat di sini ya teman-teman ya. Oke, kejujuranmu terhadap seseorang dari masa lalu kamu akan terjawab. Ternyata orang ini juga punya perasaan yang sama-sama kamu, masih punya perasaan yang sama-sama kamu. Mungkin akan ada persatuan kembali, mungkin akan ada dekat-dekat dulu lagi gitu ya, seperti itu. Oke. Forgiveness ya, seperti itu. Ada forgiveness teman-teman. Ya, akan ada kata maaf dari seseorang atau vice versa. Kalian akan saling akan ada kata-kata maaf di antara kalian berdua, akan ada rekonsiliasi, akan ada berbaikan kembali, bahkan di sini ada yang menjalin hubungan spesial lagi dengan orang dari masa lalu ya, yang selama ini kamu harapkan. Slow but steady. Oke, pelan tapi pasti.
harapan kamu ini akan terwujud ya teman-teman. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu doakan, apa yang kamu manifestasikan, apa yang kamu usahakan. Karena apa? Doa, manifestasi tidak cukup kalau kamu tidak berusaha. Seperti itu ya. Begitupun sebaliknya ya teman-teman ya. Slow but steady. Pelan tapi pasti harapan kamu akan terwujud ya. Dalam hal apa sih? Dalam hal karir, cinta, apapun. Kalau kamu punya keinginan yang positif, semesta mungkin pasti akan mendukung kamu ya teman-teman ya. Focus on God's love. Oke, fokus sama cinta Tuhan. Ya. Seperti tadi aku bilang, selama itu kamu positif, punya keinginan yang sangat positif di harapan kamu, ya karena Tuhan mencintai kamu, pelan tapi pasti Dia akan mengabulkan keinginan kamu. Kan seperti itu, teman-teman. Look at life from a higher perspective. Oke. Lihat hidup ini, apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, burukkah, negatifkah, sedihkah, kecewakah, ya. Itu akan membuat kamu menjadi jiwa yang lebih kuat. Ya, teman-teman ya. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu pasti memiliki tujuan. Tujuannya jelas positif untuk kita. Meskipun itu rasa sakit duluan yang kita terima ya. Meskipun kita harus menghadapi kekecewaan itu dulu. Tapi kalau kamu yakin bahwa itu didatangkan di dalam hidup kita supaya kita bisa lebih kuat, bisa lebih positif dalam memandang masa depan kita. Ya kan? Itu adalah tujuannya. Didatangkan di dalam hidup kamu. Seburuk apapun itu ya. Express your love through creativity. Oke. Express your love through creativity. Oke teman-teman, di sini terutama bagi kamu yang berharap tentang pekerjaan, karir kamu. Tadi aku sudah jelaskan kayaknya di sini ada yang berkarir di YouTube ya, teman-teman ya. Atau kamu sebagai motivator kayak gitu-gitu ya. Ya. Ekspresikan dirimu melalui kekreativitasan kamu, teman-teman ya. Maka orang-orang akan melihat bahwa kamu ini memang pantas. Kalau kamu ini memang orang yang layak untuk mereka jadikan panutan. Seperti itu ya. Ekspresikan dirimu melalui kekreativitasan kamu. Apapun kekreativitasan kamu. Kamu mau dagang, kamu mau berwira swasta. Ya sudah, lakukan saja apa yang happening saat ini. Percaya diri saja. Tentu saja dengan energi yang positif ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, gitu ya. Tentu saja dengan energi yang positif, dengan keyakinan, dengan usaha, dengan manifestasi, dengan doa. Yang negatif-negatif disingkirin deh ya. Jujur aja, melakukan segala sesuatu tuh jujur aja. Ya, pencipta tidak akan menutup mata dari usahamu selama ini. Seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini ada Aquarius. Tadi aku udah jelaskan ya. Aquarius, Cancer, Pisces, Taurus, Capricorn. Ya, itu energi zodiaknya yang memilih pile ketiga atau pile terakhir. Semoga cocok ya teman-teman. Semoga resonate. Kalau memang nggak cocok sama sekali dengan harapan kamu, dengan kondisi kamu ya sudah. Berarti bacaannya belum untuk kamu, energi kamu belum bisa aku tarik ya. Lancar-lancar puasanya, jaga kesehatan ya teman-teman, tetap berkarya. Ya, ekspresikan dirimu melalui kekreativitasan kamu. Oke? Dadah.